Gue Rizwan di channelnya Elite Production di acara Meet the Expert. Nah, untuk Meet the Expert kali ini kita datang ke daerah Jakarta Timur nih. Datang ke Asko Motorsport. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Baik. Nah, dengan Mas siapa? Victor. Mas Victor dengan Mas? Kainar. Mas Kainan. Nah, untuk ini Mas Victor dan Mas Kainan ini adalah owner dari si Asko Motorsport ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tahu Asko itu adanya di Kelapa Gading. Iya kan? Nah, ini kita di jalan apa, Mas? Kolonel Sugiono. Kolonel Sugiono di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Ini baru ya, Mas ya? Baru. Workshopnya ya? Baru sebulan deh ya. Baru sebulan. Baru 1 bulan ya. Kurang lebih awal September kita pindah sini. Oh, nah kalau buat teman-teman lihat di sini sih agak jadi racun ya di sini ya. Banyak banget partsnya dari mulai undercarriage, untuk sasis tuning juga ada, terus kayak knalpot ataupun oli-oli itu juga di situ gue lengkap tuh ya. Iya, Untuk lengkap. itu ya. Bisa dibilang ini adalah one stop shopping kali ya? Iya, kurang lebih begitulah. Iya kan? Jadi kayak misalnya teman-teman mau nyari apa nih? Mau nyari kaki-kaki? Ada. Mau nyari sasis tuning? Ada. Mau nyari aksesoris? Ada. Ada. Terus mau cari buat kayak buat oli ataupun tempat spuring aja ada men di sini. Iya. Iya kan? Jadi kita lebih apa ya? Jadi kita konsepnya tuh Asko ini dia lebih kayak one stop shopping juga yang seperti si Mas Rizwan bilang. Hah? Jadi kayak orang mobil daily, bukannya mau daily mau ganti oli doang, mau quick service juga kita bisa. Jadi kayak lu quick service kita mau carbon clean, ganti oli, itu kita bisa, kita ada balancing, Catalytic cleaning ya. Oh, itu Gitu-gitu. semuanya bisa? Kita bisa. Itu quick service dan Iya. kita juga ada tentunya modifikasi parts. Oh, berarti jadi daily maintenance pun bisa di Daily sini. maintenance. Troubleshooting juga bisa. Jadi kita sebenarnya Asko itu ada 2. Jadi satu lagi itu adanya di Jalan Pegangsaan. Oke. Nah, itu kita bisa troubleshooting, sebenarnya kita bisa engine swap juga. Terus yang mungkin yang kalau orang yang sering ke Sentul, kita kan megang sampai saat ini udah 3 tahun sih megang Toyota Tim Indonesia ya. TTI. TTI, itu oke, tuh kita oke. megang. Kita kan di situ juga ada alat dyno juga, di sono juga. Lengkap ya? Lengkap lah, sebenarnya Asko itu lengkap. Lengkap. Nah, jadi aku buat teman-teman kalau misalnya, ini gue juga baru tahu nih, kalau untuk Asko itu bukan hanya Kaget sih untuk, emang tadi mukanya. Iya, gue yang kayak, oh iya, lengkap banget ya ternyata gitu. Terus ternyata yang lebih oke-nya lagi di sini nggak cuman modifikasi doang, tapi daily maintenance, troubleshooting pun ada. Iya, bisa konsultasi juga lah. Kalau konsultasi nggak bayar kan? Nggak bayar. Jadi nggak ngobrol-ngobrol bayar. aja lah ya. Kita kagak kayak dokter gitu, kita dokter. Yoi, Enggak. datang ya kan? Iya, enggak. Nah, itu kasih resep abis itu ya kan? Semua bayar. Iya bener. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang kalau misalnya mau datang ngobrol ke sini buat lihat barang juga bisa tuh. Nah, gue kan dengar nama Asko ini udah lama nih. Iya dong. Gue kayak Asko Motorsport tuh udah lumayan lama lah. Gue udah tahu kalau misalnya memang ini berdiri udah lama. Tapi kalau untuk berdirinya ini dari tahun berapa sih Asko? Nah, Asko Motor itu berdirinya dari tahun 86 sebenarnya. 86. Dari tahun 1986. Jadi dia pertama kali itu khusus sebenarnya kayak untuk event-event zaman dulu kan drag race Iya, gitu. iya, Habis iya, itu iya. tetaplah ada daily maintenance juga ada. Oke. Nah, untuk si Asko Motorsport ini berdiri di tahun Agustus bulan Agustus tahun 2010. Oke. Untuk bagian aksesoris gitu. Oh, nah kalau Asko motornya sendiri yang tadi lo ngomong itu apa? Di mana dan pertama tuh ngerjain kan tadi drag race gitu. Nah itu untuk apa? Apa untuk engine swap kah? Atau untuk perawatan mobil kah? Atau apa? Iya, kita sebenarnya bisa juga engine swap. Nah, tapi belakangan ini kita lebih ngurus ke troubleshooting. Misalnya kan kayak ada BMW, Mercy, Mini, Audi, terus habis walaupun Honda, Toyota, mobil Jepang kita troubleshooting sama daily maintenance lah. Oke. Gitu. Jadi dari tahun 86 tuh lama juga ya? Iya, lama. Lumayan. Jadi- Seumur gua. Iya, sama Nggak, seumuran. umur gua. Berarti. Masih muda berarti ya kan? Ketahuan umurnya. Iya, makanya. Tapi gue kaget juga sih tadi dari tahun 86 ya berarti Iya, udah. dari tahun 86. Berarti memang ya kalau ngomongin masalah pengalaman ya udah tinggi lah ya. Iya. Jam terbangnya lah ya untuk Askonya sendiri. Betul, dia kan dulu kan masih sebenarnya itu kan Om Anton Asko Motor kan. Nah, Om Anton itu dulu juga ikut drag race. Zaman Jadi, dulu tuh. Zaman dulu itu. Jadi dia emang
fokus di situ mungkin kalau kalian Dia passion lah. Iya, mungkin Sampai kalau sekarang yang juga. seumuran kita mungkin kita nggak ngerti, tapi kalau yang udah umurannya udah tuir, Seumuran dia. seumuran si Om Anton, Ya, mungkin ini deh. Om Anton sih cukup terkenal. Iya, iya, Cukup- iya, iya, Orang iya. cukup tahu, oh Asko Motor tuh jago di tuning-tuning. Oh. Dari situ baru meranjak deh tuh. Dulu Kita kan megang dulu, ya, dulu kita kan megang Asko Honda Motor ya. megang apa yang Surabaya? Honda Surabaya. Iya, Honda. Kan kita pegang Roy Haryanto. Oh, iya. Roy Haryanto itu pegangan dari si Om Anton juga. Oh. Pegangan Asko juga. Asko juga yang iya, pegang. iya, Sebelum iya, iya. Toyota Team Indonesia ya. Ya. Habis itu kan udah si si Om Roy-nya keluar. Dia masuk udah TTI. pensiun dulu. Nah, dia nggak mau ikut balap, baru masuk TTI. Baru masuk TTI dan Iya. sampai sekarang Dan si masih Asko ini dipercaya untuk ngurus tim balapnya. Sebenarnya jadi dulu itu kenapa si Asko Motor itu sempat terima Yaris karena Yaris itu kan kalau di zaman itu tuh kita selalu kalah sama Honda kan. Iya. Selalu kalah, jadi nggak pernah menang gitu tuh. Nah ini makanya sebenarnya dari Toyota tim Jepang juga ini pengen ngebawa nama Toyota tuh ternyata tuh bisa juga di jadi pack leader ya di Oke. di balap lah. Tantangan sendiri sebenarnya. Tantangan Iya, sendiri buat juga OMR itu iya, kan, untuk iya. OMR. Nah sampai saat ini kita mungkin udah 3 kali ya kalau nggak salah, betul tuh. Kita selalu nomor 1. Toyota jadi juara 1 Iya. sejak dibantu sama kita lah. Gitu. Tuh, jadi kalau ngomongin masalah itu bukan pengalaman doang, buktinya pun nggak ada. Jadi buat teman-teman yang mau datang buat tuning ya udah ada buktinya ya kan. Jadi nggak perlu takut lagi ya kan. Iya benar. Jadi kalau mau konsultasi bener mau nanya-nanya masalah balap apa ya kita bisa. Oke. Gitu. Nah, gue lihat di sini ada banyak banget parts. Kalau boleh dijelasin nih, lu tuh bisa bukan bisa. Kalau udah bisa nanti kita itu ngebahas yang lain ya. oke. Kalau ini, lu ada jual parts barang apa aja di sini? Oke, jadi pertamanya ini kan, nah kita balik lagi kita kan dari tahun 2010 tuh ya. Jadi tahun 2010 kita buka, sebenarnya kita kan ada mobil sendiri-sendiri nih kan, kita kan Iya. kakak adik nih, ada mobil Iya. sendiri-sendiri. Kita dulu pertama tuh kita pengen beli satu part Mugen Quick Shift tuh, zaman dulu tuh Honda Jazz tuh GD3, sama dia pengen beli HS Turbo Kit. Itu barangnya kagak ada tuh di sini. di Indo. Oke. Nah, kita nyari kebetulan kita kenal tuh sama di Jepang satu relatif. Oh, dia bisa masukin, nah dari situ kita berkembang. Jadi sebenarnya itu kita dari hobi juga. Totalnya dari hobi lah. Totalnya Tapi- dari hobi. Ini setuju gua. Karena kalau lu udah ngomongin masalah bisnis kayak gini yang total, biasanya itu semuanya berawal dari hobi. Iya, betul. Hobi. Iya kan? Ini udah pekerjaan paling enak. Hobi Iya, jadi duit itu benar. udah paling enak. Iya. Lu di sini duduk ngobrol-ngobrol sambil ngeliatin barang kayak gini sih gua bahagia ya. Iya. Bener-bener. Jadi gini, Iya kalau nggak sih? kita apalagi di si Victor nih. Jadi kalau ada pelek misalnya kayak C28 nih Mark Blue nih. Itu kan anjing nih aslinya kayak apa sih, gue pengen banget nih. Kita Iya. beli terus ada yang pasang di kitanya. Iya, iya ada Padahal kepuasan bukan sendiri mobil dong. kita, gitu. Iya ngerti. Padahal kalau anjing ini keren banget nih sesuai impian kita. Akhirnya udah terpasang ya. Iya. Jadi Gitu. jadi kalau dari hobi itu lu juga akan mikirin mobil itu bagus atau enggaknya. Bukan cuma jual putus doang. Mungkin ada banyak yang nggak didasari oleh hobi. Dia akan ngomong yang penting barang gua laku. Betul. Iya nggak sih? Gua nggak peduli Bagus atau enggak, bagus atau fitmennya enggaknya, gimana. fitmennya gimana, enggak. Jadi lu nggak mikirin itunya, jadi ngomong yang penting barang gua laku. Kalau ngomongin tapi jelek mas kan mas yang milih. Iya dong, makanya Gampang tadi. sebenarnya. Iya kan makanya tadi lu juga ngomong di sini bisa ngobrol-ngobrol dulu, Iya. konsultasi. Konsultasi, Iya dong, iya. itu yang paling penting. Makanya yang paling penting sebenarnya masalah fitment itu juga penting banget sih di kita sih. Jadi kadang-kadang ada customer datang ke tempat kita, emang kita sebenarnya ada nih pelek nih mungkin cuma beda offsetnya 40 atau 45, emang terkesannya 5 mili. Tapi itu tuh menjadi masalah, mendingan inden aja lah gitu. Jadi kita Kalau nggak kita mesti chamber. Iya, Kadang-kadang kan benar-benar. kalau buat daily itu chamber kagak enak kan. Jadi Iya, benar. bukan yang nggak enak sih. Mungkin kalau jalanan miring tuh Narik. setirnya jadi agak narik. Iya. Iya, betul. pasti. Iya, Ini itu ban nggak gua enak kempes gitu. ya, karena narik Iya, ya kan? betul. Enggak. Nah, mending Karena kita miring cari rodanya. solusi. Makanya konsultasi dulu ke kita. pasti kasih suggestion yang terbaik lah. Maksudnya Heeh. lebih baik tuh pakai offsetnya segini, tapi kita kebetulan adanya ini. Jadi dari mereka mau gimana? Oke. Nah, kalau Langsung untuk kita pasang lah. kalau untuk barang-barangnya nih, ada barang apa aja? Kalau di sini. Barang sih
Banyak sih. Iya banyak. Gue Banyak kayak ngeliat sih. itu ada suspensi. Kalau suspensi nih, lu stok apa aja di sini? Suspensi kita megangnya Yellow Speed Racing Oke. sama Tain lah rata-rata. Sama Tain. Sama ada Provender. Sama ada Provender. Oh, Provender, oke. Untuk Kalau daily semua sih. kalau untuk si muffler sistem ini, Muffler exhaust kita system, di Fujitsu, Kakimoto. KKS gitu-gitu sih ada. Iya, Oke. Tapi kalau brand-brand Jepang kita kayak Fuji tuh harganya kuat kita. oh, Harga kita cukup bagus, kompetitif sekali lah. Banyak sekali. Kalau itu gue setuju. Kalau itu gue setuju. Banyak yang inden parts ya kayak kenapa tuh Fujit di kita banyak. Oke. Nah kalau untuk chassis tuning nih, gue ngeliat di sini ada Cusco Cusco. ya. Iya. One of the best lah ya Cusco. One of the ya. best. Jadi kita biasa chassis tuning bisa kita megangnya ke Cusco Ultra Racing udah di antara Oke. dua itu. Jadi Ada kalau dua lu itu. punya budget lebih ya lu pasti ke Cusco. Tapi Cusco, kalau budgetnya ya. ya oke lah buat daily doang ya kita pasti Kayak Ultra Racing. Sebenarnya Ultra Racing juga bagus juga. Bagus. Bagus juga, kagak jelek. Ya. Oke. Kalau untuk velgnya sendiri, gue ngeliat ada banyak banget. Pelek sih kita emang dari dulu kita sukanya folk race. Iya. Kita semua fokus dulu. Iya. Jadi kita stok ini yang sebenarnya kita stok yang kita suka sih sebenarnya gitu sih. Kalau itu gue setuju. Iya. Gue Karena dia senang, habis itu senang. Iya, senang. Iya kagak laku bener. Tapi kadang nggak laku loh. Wah ini keren banget nih gue masukin, pas dimasukin kok nggak ada yang nanya. Tadi kagak apa-apa. Untungnya suka. Iya, kok jadi kagak apa kok jadi biarin kita stok ya kita lihat duduk tuh kita demen gitu. Iya, tadi gue bilang ya Iya. kan duduk nyantai gitu sambil ini keren juga. Iya. nih. Iya kan enak jadi. Iya, bener. Terus kalau ngeliat gitu kan untuk ada Devi juga. Devi ya. Lengkap ya? Devi juga lengkap. sudah Devi Devi, apalagi terus kita ada kalau lampu kita ada IPF. Nah, Iya, kan- oh iya ada lampu-lampu Lampu IPF. IPF, jadi ini IPF ini lampu dari Jepang, jadi kualitasnya tuh udah banyak yang compare lah dengan kompetitor Jepang lainnya. Itu IPF masih number one. Masih Jadi number ada one. yang banyak yang dari brand yang ini ganti ini, oh ini tuh bener berubah. Tapi emang harga nggak bohong ya. Harga untuk H4 aja sekitar 5 juta. 5 juta. 5 juta, jadi jangan dibandingin sama LED yang 150 ribuan yang ada di Betul. toko online. Akhirnya silo doang, terang enggak. Iya. Jadi Jadi kalau- silo banget lampu ya pas dari itu, oh kok buram-buram begini enggak. Jadi kayak misalnya kayak fog lamp kita ada yang IPF bikin yang dual color, jadi bisa diputih Iya. sama kuning. Itu di 3 juta lebih ya. 3 juta lebih. Oh, iya? Jadi harganya emang lumayan, tapi mostly yang pernah pasang nggak pernah ada yang komplain. Dan yang satu lagi tidak pernah ada yang komplain putus sih di gua. Oh. Jadi ada yang balik, "Boh, kok lampu gua baru sebulan atau 6 bulan putus?" Sih belum ada. Iya. Ini garansinya berapa kalau bola ini? 1 tahun. Satu sebenarnya. tahun. 1 tahun, tapi untuk saat ini belum pernah ada. Iya. Dari mungkin kita masukin IPF 2000 masih di mungkin 2016 ada kali. 2000. Nggak pernah ada yang komplain. Iya, sampai Sampai sekarang sekarang. dipakai. Itu masih belum LED, masih halogen. Halogen, Itu nggak putus, iya. halogen. Iya. Iya. Gitu. Terus kita ada Devi, kalau selang rem kita ada Ada dari Hell. 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 Kita pegang Hell brake line juga kita lengkap lah untuk lininya. Jadi Lininya kita- ya mobil apa aja. Betul. Jadi kita enak juga jualannya nggak, bro gue mau mobil ini nggak ada bro, mesti inden. Inden, iya. Kalau iya. Hell ini mostly lengkap. Karena kalau mau orang inden, akhirnya orang berpikiran juga bisa. Betul. Kalau nggak Inden, jadi entar dulu nih mas saya kabarin ya. Iya nggak sering, ya kan. Tapi sebenarnya inden tuh kagak harus yang jadi sebenarnya sih salah sih. Kalau dari pribadi gue mendingan inden, tapi gue dapat apa yang gue mau. Benar, Dibanding gue beli barang yang ready seadanya. seadanya. Iya. Tapi terus habis itu gue jual gitu. Buat apaan gitu? itu inden juga. Ujung-ujungnya inden. Tapi kan juga. ada tuh yang kayak gitu kan. Ada Yang kayak, banyak sih. tapi enggak mas, kayaknya gue pakai yang ini aja deh. Enggak Iya. sayang mas, kalau Iya. tanggung loh ini segala macam. Iya. Apa yang penting bisa langsung pakai. Iya, Ya kan? benar. Nah, kalau ngomongin masalah harga, kita ngomongin masalah suspensi dulu deh. Oke. Range harga dari suspensinya dari berapa sampai berapa? Kalau yellow tuh kira-kira sekitar 14 jutaan sampai 40 jutaan. Jadi dia ada yang spek buat rally, ada yang spek buat balap yang three-way-nya gitu. Jadi dia ada banyak cukup variannya sih. untuk Three-way, yellow. ya. Gue taunya three-way speaker doang. Iya. Iya, dan teman-teman mungkin taunya speaker doang, three-way. Ini suspensi three-way juga. Three-way juga, betul. Terus kalau untuk tailnya dari Tail- range dari berapa sampai berapa? Per 3 jutaan ya, per 3 jutaan. Oh, per, oke. Ya, kalau cover 10 juga kompetitif 16-an. Ada yang 13-an juga Ya ya. 13 sampai
20-an lah. Oke, berarti di sini tuh si T-nya ini, si Asko ini menyediakan si sport kit. Bukan pot kit ya, kalau pot kit berarti potong dikit alias custom pad. atau si coilover. Ya, kan sport kit sama sport kit beda tipis, tapi harganya agak lumayan jauh karena beda 300.000 doang pot kit. Pot kit. Iya. Kalau untuk velgnya nih dari range harga berapa sampai berapa? Kalau fog race mungkin 30-an lah ya. 30-an sampai mungkin ring 20-nya 70-an lah ya kira-kira. Iya. Kalau wet spot 30-an lah ring 18 ya kira-kira. Oke. Kalau untuk sasis tuning si Cusco? Sasis tuning di strut barnya mungkin di 2 jutaan deh. Front strut bar itu 2 juta gedean lah. Sway bar di 4 sampai 5. Iya, sekitar 4-an. Itu ngaruh sih. Anti roll. barnya. Itu ngaruh sih. Nah, kalau tadi ngomong masalah inden Fujitsu. Tadi kan lu ngomong si harganya kita kompetitif banget. Ya kan? Nah, ini gue pribadi sih, pertanyaan pribadi. Dari berapa ya kondisinya? karena Fujitsu kan ya lagi-lagi. Nah, nih jadi banyak banget teman-teman mungkin yang gue mau knalpot ini, tapi gue nggak tahu beli di mana. Gitu, gue mau parts ini, tapi gue nggak tahu beli di mana. Nah, kalau Fujitsu tuh range-nya dari berapa? Nah, kalau Fuji, jadi gini, sebenarnya yang kita jual ini kita cukup antik juga. Jadi kita nggak sembarangan kita pengen ngejual barang gitu. Jadi gini. Sortir lah, kita sortir juga yang barang yang kita mau jual dan kita orang mau inden gitu. Dan kebetulan si Fujitsu ini juga dia sebenarnya pabrik juga masih di Jepang semua segala, jadi kayak IPF juga semua kita sampai factory tour mereka emang semua in-house semua, jadi mereka semua dari perintilan semua mereka buat di Jepang gitu. Nah, kalau Fujitsu mungkin range sekitar 6-an lah ya, 6 sampai 30-an lah ada. Tergantung kalau yang kayak single muffler kayak gitu-gitu dia 7-an deh. Iya. 7-an, tapi kalau lu udah double dia udah 30-an. Tergantung mobil juga. Tergantung mobil ya. Jadi makin mahal mobil lu pasti. Ya pasti. Benar. Kalau itu menyesuaikan. Menyesuaikan, benar. Di sini juga ada rem. Bracket. Big bracket ya. Ada ya? Big bracket kita yellow ada, sama nanti soon ada endless. Endless ya. Endless masih sendiri. Endless. Nah, kalau buat tanya-tanya nih, saya teman-teman mungkin ada yang tertarik dengan si big bracket dari Yellow. Range-nya dari harga berapa sampai harga berapa? 17-an startnya. 17 yang start ya? 17 kalau kayak 6 pot sekitar 25 lah paling. 25, 27-an. Nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal ya? Iya, tapi kita juga Yellow bisa custom. Jadi kayak kemarin kan kayak di VRZ, Lobang 6 Pajero itu kita order langsung ke maksudnya Yellow bikin langsung untuk mobilnya dengan bracketnya. Kalau di sini ya dengan bracketnya tentunya. Kalau misalnya kita nggak custom, bisa custom juga, tapi kalau lu mau inden Yellow bisa bikin. Jadi kalau mau lebih proper lu mau inden aja ya boleh. Karena itu paling penting. Karena menurut gua tuh rem itu dulu nyawa lu saat di mobil. Iya dong. Jadi memang benar-benar harus presisi sama remnya yang bagus. Menurut gue. Gitu. Nah, ini kan lu berkutat di bisnis ini kalau ngomongin masa aksesoris dari 2010. Betul. Iya kan? Zaman kuliah. Jadi kita sambil kuliah kerja. Masih kuliah kerja. Jadi kita bagi shift tuh. Timetable kita itu ya. Jadi lu jangan masuk pagi nih. Gue udah masuk pagi, lu masuknya yang sore. Jadi gantian. Jadi gue siang jam 11 udah cabut nih kuliah. Jadi buka bengkel gantian. Wah, dulu tuh rempong deh kita orang. Tapi bukan itu, kita happy ya. Happy. Ya karena lu kerja mobil lu. Iya, happy. Pulang jam 3, jam 4 dari kuliah langsung ke bengkel lagi. Dulu tuh bener-bener masih kuliah, jadi maksudnya terus masih belum merit juga kan? Semua. Itu kita masih ngerjain sendiri. Jadi kita kayak balancing, kita dongkrak sendiri, buka ban sendiri, ngebalancing sendiri. Karena kita kepengen gitu. Iya, karena lu dari hobi, lu suka banget sama kerjaan itu. Jadi kenapa baju kita mostly hitam kalau lu sering kesini? Karena dulu kita kebiasaan, jadi baju gua tuh buat kerja hitam semua. Karena ya kotor, molong-molong juga. Molong juga gitu. Nah, sama kalau untuk masanya kemasan nih, dulu nih, kalau mungkin yang angkatan 90-an, itu tuh kita pas zaman-zaman SMA kuliah tuh pengen banget modif mobil, pengen bangun mobil. Nah, kalau sekarang nih anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh udah beda beda zaman. Karena gini, menurut gue nih,
Karena zaman dulu kita punya tempat nongkrong ya. Iya. Iya nggak? Kita punya tempat nongkrong. Tempat nongkrongnya yang di mana zaman 90-an itu bisa di pinggir jalan dengan mobil lu. Iya. Kalau sekarang lu kan nongkrongnya di kafe. Mobil lu kan nggak kelihatan. Bener nggak? Betul. Tapi kalau misalnya industri otomotifnya ini menurut lo perbedaannya apa? Oke, dari zaman ke zaman, sekarang zaman dulu tuh kalau modif kayak masih belum terarah. Oke. Jadi kayak orang modif tuh udah gaya looknya racing, ada audio subwoofer gede di belakang tuh. Sama jok kayak Iya, betul. Nah, tapi sekarang tuh ke depannya lebih terarah. Iya, benar. Dan terus orang sekarang lebih suka bangun mobil bisa pakai buat track day, terus bisa juga pakai buat daily. Iya. Nah, mereka lebih ke arah sana dan kita sebenarnya kita juga support bareng-bareng genuine parts sih. Sebenarnya kita genuine untuk restore tuh kita juga sering selalu orang-orang yang datang ke sini tuh kita selalu Pak, kita mendingan belinya yang genuine parts karena kalau lebih bertahan lama. Emang harga lebih mahal jauh kok, tapi dibanding beli puas. 2 kali. Betul. Ya nggak, ya akumulatifnya lebih mahal jadinya ya kan. Iya. Dan terus orang juga willing to spend sekarang gitu. Jadi orang mendingan beli barang mahal sekali puas gitu. Jadi marketnya lebih ke arah sana sih. Nggak usah. Ya, terus maksudnya kalau genuine parts itu tuh sampai bisa discontinue kan? Iya benar. Iya kan? Kiki pengen nyari nih kayak side molding EG gitu kan. Udah Iya, nggak ada. Itu mau nyari di mana juga nggak ada. Gitu. Ya. Udah ngalamin soalnya. Iya. Udah ngalamin. Ngalamin. Makanya jadi mendingan beli yang bener-bener proper lah kalau buat pakai kan segala. Iya benar. Benar sih. Sama yang lebih penting lagi nih, kalau ngomongin masalah mobil ya, tadi sempat kita bahas. Yang main mobil tuh itu lagi. Iya benar. Iya nggak sih? Betul, itu lagi. banget. Jadi sebenarnya nih kita nih bikin kayak gini, itu sebenarnya buat supaya mungkin teman-teman yang di rumah nih yang nonton, yang tadinya nggak tertarik buat main mobil, itu jadi yang kayak, iya nggak? Ayo dong. Anak-anak muda sekarang mungkin anak SMA bapaknya udah langsung beliin BMW. Iya benar. Udah beliin VW. Jadi dia udah Kodok enggak ya? Kalau kodok terlalu susah ya dia jadinya. Polo, beli VW, Mercy, dia mobilnya udah langsung high end. Jadi istilahnya, Iya benar. aduh gue nggak usah dandanin juga mau parkiran mall juga kasih gue. Dulu kalau Terus dulu pakai kasen panjang tit. Terus aja enggak ada parkir. Dulu kalau di Senayan, kalau dulu berarti kan angkatan kita angkatan 90 kalau ke Senayan ke Sensi kalau mobil modif dapat parkir lebih gampang, setuju nggak? Iya benar. Kalau dulu mungkin sekarang karena mobilnya begitu semua. Iya, Dulu kita mesti ganti pelek nih. Kalau lampu HID tinggal ngedim, wah parkiran langsung masuk. Iya benar. Sekarang mah ya Bener. mobil udah begitu semua. Iya. Nah terus jadi dia orang tuh udah dibeliin mobil mahal, terus modif cuma seadanya pelek, coilover, kenapa? Iya. Iya dan. Jadi dia nggak mau udahlah. Semuanya plug and play lagi. Semuanya plug and play. Jadi dia orang nggak mau mikir yang aneh-aneh, cuma simple. Padahal tuh modif tuh banyak banget yang kalian bisa lakuin. Banyak yang lu tuh lagi, gue pengen nambah instrumen nih mungkin di mobil dia nggak ada indikator temperatur. Wah, gue butuh nih. Itu kan semua sebenarnya ada. Iya, mungkin temperaturnya Ketika- isi analog, jadi digital biar lebih presisi ya kan. Betul, karena kalau kayak Devi sendiri dia tuh langsung bukan yang colok OBD ya. Kalau colok OBD kan sebenarnya kan masuk ke mesin lagi. Kalau Devi itu dia mainnya sensor. Oke. Jadi kayak lu water temp lu langsung masukin ke selang di Selang radiator. Iya. Oh, jadi langsung real. Iya real. Jadi itu 100% 100% diterima sama sensor, itu dibaca. Jadi nggak lewat radiator dulu muter-muter. Kalau kayak oil time, oil press itu langsung dicolok ke dia punya bak oleh Oil pan. Iya, oil time ya. Jadi itu sensornya benar-benar exactly apa temperatur yang ada di bak oli ini. Iya. Nah itu tuh. Benar-benar presisi. Iya gitu-gitu tuh yang kayak kadang-kadang ya tapi bingung juga sih kalau ngomongin masalah mobil yang canggih. Mereka udah baru sih ya, jadi mereka udah baru, betul. Iya, mereka udah ada gitu-gitunya. Mungkin kalau kayak gua kan kayak Stilo gitu repot juga tuh, kan nggak ada panas berapa ini. Tapi itu justru tantangannya ya. Iya. Dan terus kan udah balik kan Bapak sekarang beli mobil mungkin mahal atau apa. Kadang-kadang tuh beli mobil murah, bukan yang murah ya, mobil tua. Itu tuh jadi aset sekarang loh. Iya. Jangan
Kalau itu Iya kan, sekarang tuh banyak kan tuh kadang-kadang beli mobil tuh jangan pikir rugi gitu ya. Jadi kadang tuh beli mobil tuh apalagi ya kayak Estilo lah, itu tuh aset banget sih untuk saat ini lah. Untuk kita pegang. Kalau sekarang sih nyari barangnya sih jadinya sih. Terus liquid juga ya? Liquid juga. Iya. Liquid juga. Berapa jadi kira-kira? Berapa jadi kira-kira? Nah, buat teman-teman yang ini juga penting juga salah satu. Jadi si Asko ini bisa masukin barang dari luar. Karena semua kit yang gue pakai sekarang yang Pandem, terus JS Racing kitnya dari Bronto, terus roll bar Cusco buat EG, banyak banget yang nanyain. Iya. Kayak, Mas, roll barnya custom di mana ya? Gue sakit hati sih. Gue sakit hati sih. Itu biru loh lu punya. Atau nggak dicat di mana? Bisa mirip Cusco. Nggak, sebenarnya si ini kemarin tuh kenapa gue bilang, gue ngobrol juga sama mas dari Asko, gue bilang, Mas, gue mau semuanya yang plug and play. Plug and play. Karena gue udah pernah ngerasain roll bar custom. Sejujurnya. Bunyi semua kreat-kreat. Iya, di segala lini dia bunyi, ya kan. Untuk dashboard lah, kanan kiri di keker, lah nggak jadi kanan kiri gue kagak sama ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitunya. Gue jadi mikir kayak yang tadi lo bilang beli genuine sama aftermarket ya, bener-bener ya, aftermarket ya. Well known brand lah. Iya, sama yang lo custom sendiri. Ya gue tidak, mungkin ada beberapa pengrajin roll bar yang memang bisa bikin sebenarnya presisi. Tapi saat kemarin gue bikin itu nggak bagus nih, gitu. Gue jadi yang kayak apa gue coba deh gue beli yang berbrand. Aftermarket. Jadi ini kita belum, jadi si Mas juga belum tahu tuh ya. Maksudnya gimana hasilnya gitu ya? Nggak tahu gue, karena gue belum pernah nyobain. Dan gue emang gue dari dulu pengen banget punya mobil ada besi-besinya. Iya nggak? Kalau besi yang biru maksudnya. Kalau kata istri gue, mobil lu kayak kandang jadinya sekarang. Taruhin burung nempel-nempel kayak kandang mobil lu. Pas gue pasang, gila men, itu menurut gue presisinya pol sama dashboard bedanya cuma beberapa mili. Yang paling gue suka lagi, lampu dalam masih bisa dipakai. Iya. Itu sih pol. Jadi gini, jadi kita emang bisa untuk ngorder parts yang terutama dari Jepang, kita ya kebetulan channel kita cukup bagus. Jadi kalau kalian kayak si Mas Rizwan nih mau order bumper yang aneh-aneh kayak GS Racing satu set, Pandem lah, Paris. Aduh, kita mostly bisa sih. Jadi untuk kalian yang bingung, wah gue browsing nih barangnya ada di Jepang tapi gue nggak tahu gimana cara masukin nih. Boleh banget lo orang tinggal kontak ke kita, tinggal kontak ke Asko. Sebisa mungkin kita bantu ya. Pasti kita bantu. Yang penting apalagi kalau orang tuh cuma kirim gambar, nih saya mau yang ini. Waduh, itu sebenarnya PR banget buat kita. Iya. Tapi mau gimana juga pasti kita coba wujudin. Tapi kalau kayak lu kan udah enak, part numbernya nih bro, ini gue mau model itu, kita tinggal email ke Jepangnya juga gampang. Nah kalau yang kasih tanda panah nih, gue mau kap mesin kayak begini. Iya, di ujung kali kap mesin kan gue mau yang kayak gini. Kap mesin apaan ya? Iya, jadi kita mau yang kayak gitu-gitu, kita bisa. Tapi kalau dengan ada brand dan part number itu jauh lebih gampang. Kita bisa masukin semua parts dari Jepang. Oke, nah sekarang kan zamannya lagi pandemi ini, jarang banget ada, mungkin lu ngerasain nggak sih ada jarang banget ada orang datang ke sini? Betul, semua untuk sampai saat ini kita masih by appointment sih. By appointment? By appointment. Nah, sekarang buat teman-teman mungkin yang dari luar kota, ataupun yang rumahnya jauh dan nggak bisa datang ke sini, kalian punya toko online? Ada, jadi kita ada Tokopedia, ada di Blibli juga, ya. Ada di Instagram, tinggal WhatsApp aja. Iya benar sih. Tokopedia sih bagus tuh, soalnya ada cicilannya kan. Ada cicilan, jadi santai, biasa bayar per bulan ya. Marketplace kita ada, ya itu oke lah. Tapi kalau untuk penginstall tetap mesti kesini. Iya. Sebenarnya kalau untuk daerah Jakarta sih video call nanti. Mas gimana mas nih mas pasangnya mas ya? Bingung pak kita kerja. Iya, kita kebalik-balik lagi ya. Iya benar. Tapi kalau appointment aja kita appointment, kita juga dibatasin jadi sebisa mungkin semua tetap aman lah. Yang pasti kalau masuk ruangan nih kita maskeran. Iya benar. Jangan nggak maskeran buat menghindari penularan juga lah. Karena kita nggak tahu juga dari kita yang bawa atau dari pihak luar yang bawa. Gitu. Benar. Tapi sih ini sih tempat sih oke banget sih karena menurut gue lengkap banget. Terus tadi yang gue bilang ada tempat spuring. Kenapa? Gue bilang penting tempat spuring karena Asko ini jual parts kayu kaki. Jadi setelah lu pasang harus bisa spuring. Dan lu nggak perlu pindah toko, lu tinggal di sini doang, tinggal duduk manis. Kita juga ada weight cornering juga ya.
Oh ya? Iya, kita tuh juga ada weight karena kita kan pakai buat balap juga ya. Kita tuh juga ada weight cornering juga. Jadi balap itu juga justru banyak yang teman-teman yang pembalap lainnya nimbang di kita. Jadi bukannya kita, oh ini nggak boleh, ini buat kita doang, oh enggak. Boleh, teman saya boleh ikut nimbang dong. Boleh. Boleh ya? Kira-kira berapa? Jadi kita Kiri kanannya harus sama gitu ya. Iya, biar balance bener. Wah, seru sih. Jadi kalau ya bener sih banyak yang mungkin yang kalian nggak tahu mungkin dengan si The Elite apa? Ya, Meet the production. Expert ya? Meet the Expert. Mungkin kalian juga jadi tahu apa-apa aja sih yang Asko punya. Iya, Ya, karena bener. kita nggak sering, dia terlalu banyak jadi kita nggak semua kita post Iya, juga sih. Partsnya banyak Benar. banget, jadi bingung mau nge-post. Jadi kalau Iya. sehari 30 kan bingung ya. Iya, akhirnya spam nih, ya kan spam. Malah di blok ya kan. Jadi Tapi ya. bener. Itu paling penting sih. Jadi Sama kita banyak banget sih. iya, partsnya banyak banget, terus udah gitu kayak parts dari luar bisa masuk ke sini. Jadi ya udah itu. Dengan parts yang banyak kayak gini, yang stoknya, terus bisa juga masukin barang dari luar, itu udah paling penting sih. Paling penting sih. Penting. Itu. Banyak yang sebenarnya banyak yang nggak di-post sebenarnya. Iya. Body kit yang orderan khusus seperti kayak lu Pandem, kita nggak akan nge-post ketika maksudnya dari owner kayak lu, bro jangan nge-post ya, boleh post nih, oke kita post kayak GS Racing kan, kita nggak akan post ketika lu post. Iya. Tapi ketika lu udah publish, baru kita akan publish. Ya, Sebenarnya kita banyak yang kita nggak post karena dari Jadi owner. tidak kasih. Banyak yang kayak gitu. Sebenarnya banyak tuh kayak mobil-mobil yang nggak di shot ya. Supra, kita banyak tapi kita nggak bisa sebutin juga daerah mana, tapi mobil ajaib tuh ya. Kayak ajaib. Jadi ownernya juga kagak kasih. ya Iya. kita kasih juga, jadi kita sebisa mungkin juga keep secret. Yang penting lu puas juga, kita kan juga dari teman ke teman, nah mungkin lu punya temen yang punya mobil yang sama R34 misalnya atau Supra juga, ordernya Kasko. Iya. Cocok, benar. Jadi teman-teman kalau mau lihat barang, Mau nanya lah ya. mau nanya konsultasi dulu juga nggak apa-apa, silakan datang aja. Boleh diulang alamatnya? Di Asko Motorsport Jalan Kolonel Sugiono nomor 20, Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke. Ya, di sebenarnya di Waze Google Maps ada Asko Motorsport. Ada ya, Asko Ada, Motorsport. pasti. Tapi ada yang di Gading. Iya, ada yang sama ada dipegang yang di di sini. Pegangsaan Asko Motor. kalau Oh, ada Pegangsaan Asko Motor. Iya. Oke. Jadi Tapi kalau yang si misalnya- Gading aktif masih? udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah Jadi nggak semuanya pindah ke sini. Oh, jadi ada yang di Duren Sawit sama di Pegangsaan. Gitu. Oh, oke, Tapi oke. sebenarnya Pegangsaan itu ya di Kelapa Gading juga sih. Hmm. Itu masuknya ke kelurahannya Kelapa Gading juga. Oke. Terima kasih banget udah dibolehin Siap. nonton. Udah dibolehin nonton deh tuh. Terima Sama-sama. kasih banget udah dibolehin mampir ke sini. Iya. Kasih Motorsport. Oke, terima kasih banget udah dikasih kesempatan. Terima kasih banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tetap support dengan The Elite Production dengan cara subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.